Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Saya masih bersama Om Mereka. Sekarang kita akan membahas janji saya di konten kemarin, yaitu mengenai treatment Cana Maru dari Om Mereka tentunya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, sebaiknya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Langsung saja ke pembahasannya. Gas ke. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasannya secara detail. Wow, Detail. Nah, Om, ini yang mau saya pertanyakan dari awal ya, untuk Keep Cana Maru. Mungkin dari pemilihan bahan dulu ya. Nah, dari Om Mereka sendiri, versi untuk memilih bahan Cana Maru yang enak buat tim progres itu seperti apa nih kira-kira? Untuk progres, kalau untuk progres saya ngambil dari size ukuran 12-13 lah kurang lebih. Berarti ukuran kecil ya? Iya, 12-13. 12-13. Kalau saya tuh kalau progres nggak banyak, Kak. Cuman paling banyak cuman 8 ekor. Enggak banyak. 8 ekor. Oh, paling banyak 8. Paling banyak 8, nggak lewat dari 10 lah. Kalau sedikitnya? 5. 4 lah, 4 ekor. Kan ada definisi banyak itu lebih dari 2 ya. Benar sih. Jadi banyak tetap. Jadi intinya sekali treatment itu jangan satu ya. Gini kan, kalau 8 ekor itu kadang-kadang dari 8 ekor nggak jadi semua. Jadi kadang-kadang yang menurut saya bagus cuman 2 ekor, 3 ekor. Makanya saya ambil 8 ekor itu kan biar ada perbandingan sama yang lain gitu. Jadi nggak semuanya bagus, enggak sih. Jadi ada beberapa ikan yang sesuai dengan kriteria saya gitu. Nah, berarti intinya yang pertama kita siapkan bahan yang lumayan. Maksud yang lumayan tuh jangan satu, biar kedepannya ada perbandingan gitu kan. Nah, untuk kriteria ikan yang ingin diprogresnya itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi dong ya, pribadi saya nih ya. Kalau menurut versi saya untuk tahun sekarang nih, kan kebanyakan pasti pengen bar yang rapi tuh, bar rapi. Yang jelas saya juga mengikuti tren zaman, ya saya juga suka dengan bar rapi. Tapi kalau dulu mah saya sukanya yang bar yang acak kalau di rumah gitu. Oh, jadi sebelum sekarang hits dengan bar simetris. Bar gitu. simetris tuh mereka juga dulu. Ya dulu si Saka tuh tahun 2000. Ya itu tuh ya si fenomenal kan bisa. Itu kan barnya nggak rapi. Ya sebenarnya saya juga kayak contoh Simoa nih, itu barnya nggak rapi. Untuk rapi enggak beda. Oh iya ya sih. Kiri tuh itu nggak ada. Itu sih sebetulnya yang maksudnya bukan maskot. Tapi kalau buat treatment buat pemilihan bahan yang untuk kedepannya dijual, yaitu ya pasti bar rapi lah gitu. Bar rapi ya, yang jelas mah tren sekarang gitu kan. Berarti harus mengikuti zaman aja ya. Itu masih bagi pribadi. Kalau saya pribadi sendiri ya pengen yang gini aja lah, yang bar yang rapi gitu kan. Tetap itu mah udah nggak bisa diganggu gugat, sukanya nggak rapi gitu. Oh, jadi buat di-keep gitu kan. Kalau karakter untuk keep ikan pribadi mah mereka sukanya yang nggak rapi gitu. Tapi kan, kalau untuk mengikuti zaman pilihlah yang simetris lah gitu. Simetan. Gitu. Nah, itu untuk kriteria bahan ya. Kriteria bahan. Nah, berarti kan itu berbicaranya dari mulai bar aja ya. Nah, untuk misalkan kan untuk ikan yang kecil itu size 12-13 biasanya ada yang udah muncul warna nih ada yang kelihatan kalau dibilangnya genetiknya lebih ke warna. Nah, kita itu lebih memilih yang udah muncul warna atau yang emang belum gitu kalau dari Areka sendiri biasanya. Justru kalau saya pengennya warna dulu Berarti ukuran 12-13 cm. Kalau kita tilik dalam 1000 ekor dalam box itu pasti ada 1-2 yang genetiknya oranye ada sekarang. Yang udah kelihatan. Udah kelihatan. Sekarang lebih gampang sebetulnya. Ada sebetulnya udah banyak yang basic warna oranye udah ada sekarang. Nah, itu simpel sekarang. Beda sama yang dulu ya, benar-benar harus sulit. kalau sulit.
pengen sekarang oranye tuh udah banyak lah gitu, banyak apanya. banyak omyokan. Omyokan. Omyokan yang bisa kita treatment menjadi cuan. Nah, gitu. kembali lagi ke kita ya. Nah, itu dari pemilihan bahan. Nah, sekarang kita maju ke treatment tentunya. Nah, untuk Om Reka sendiri lebih mendahulukan treatment bunga atau treatment warna? Kalau saya lebih ke warna, Langsung diwarna aja. langsung warna dulu. Dan itu untuk treatmentnya sendiri, kira-kira gambarannya itu kan kalau untuk treatment pasti ada ya dari mulai settingan tank, settingan tank. pakan. Nah, kita bahas satu-satu dari mulai settingan tank dulu nih ya. Oke, sebelum berbicara tank, ini saya ingin berbicara sebelum masuk tank nih. Nah, boleh. Iya benar, saya belum kepikiran maaf nih. Sebelum masuk tank ya. Jadi ada di belakang itu dapur saya tuh garis besarnya saya tuh pakai ini pakai gentong gitu, gentong guci merah. Guci yang buat warna Kendi. Iya, kendi lah. Kendi ageng. Kendi gede lah, yang dalamnya warna merah. Oh. Gitu. Jadi sebelum kita masuk tank display, mereka itu disimpan di guci dulu. Gentong kurang lebih 1 bulan lah. Guci aja ide. Enggak lah. Ya, Guci jadi biasa lah. Soalnya masuk nggak ada warnanya. Nah, Pas Keluar, keluar ada. itu support genetik. tapi kan termasuk ajaib, Pak. Ya. Bisa berubah magic. Itu tuh masuk Gucci dulu. Masuk Gucci yang bukan Gucci itu apa sih? Kendi. Kendi lah. Ya kendi lah kalau Di bahasa toko-toko ininya. bunga banyak lah. Buat tas bunganya biasanya. Gitu, gentong warna merah. Selama kurang lebih 1 bulan. Untuk settingannya Settingnya polos. full polos. Full polos. Kendi, air, ikan. Ah, Nah, itu untuk settingannya. settingan. Lanjut. Terus keduanya, kalau memang ikan itu berpotensi, kalau dari segi warna, saya menggunakan air teh. Teh lur. Tapi air tehnya bukan air teh celup ya. Oh, teh yang Teh bener-bener. tubruk. Teh tubruk, teh Teh tubruk, tubruk gitu kan. Nah, itu penggunaannya apakah dilarutkan dulu atau tehnya yang dimasukin? Direbus dulu Oh, kita buat dulu. direbus dulu nih digodok kan gitu. Jadi godok dijadiin Ah. apa ekstrak Nah, ya, ekstrak kalau teh. udah jadi itu kemudian baru dimasukin ke Kendi setiap, itu. setiap gentong, tapi porsinya jangan terlalu banyak, soalnya kalau terlalu banyak ikan pasti down kan. Oh, Pertama terlalu down, keduanya ikan pasti mati, soalnya pH air teh itu sangat rendah. Oh. Rendah gitu. Jadi penggunaan teh itu untuk 1 gentong kurang lebih cuman 12 mili lah segini. Untuk 12. gentong. Gentongnya itu kan lumayan gede sih. Oh, gentongnya Lumayan gede. ya lu jangan gentong yang kecil gitu, kasihan ikannya. Yang Lumayan agak gede. Terus untuk airnya setengah, 1/4 atau full? Bisa nih. Hampir 3/4 namanya. Kita kan 3/4 lah. 3/4 lah. pakai gentong segini ya misalnya. Berarti air segini nih. Nah, segitu. Nah. Cukup segitu. Nah, itu ada gambaran kan? Dan Gitu. untuk air tehnya 2 12 aja. lah, 2 gelas umum lah yang biasa diminum segini lah, yang buat kopi. Ya. Nah, segini bisa cukup nih. Ini 2 gelas ini ya, cukup. Nah. Sudah ada gambaran lagi? Itu pakai air teh. Lanjut lagi ya. Boleh. Setelah itu kan udah 1 bulan tuh masuk dari sana ya. Pastikan pakai pakan dong, ah. Pakan. Nah, pakannya sendiri apa? Kalau makan saya 80% pakai udang pasaran. Udang pasar yang fresh itu, Ah, yang mati atau hidup? yang mati lah. Ya, yang buat kita konsumsi. Ya, yang 5.000 yang segede jempol. Oh, yang barang tadi. Segede jempol. Udang. Jempol itu kan ikannya kan masih kecil tuh, Mm. potong-potong aja gitu. Oh, disesuaikan. Disesuaikan dengan ukuran maru gitu. Yang 80% udang, yang 20% itu pakai jangkrik. Jangkriknya itu dikasih pakan dulu lah. Nah. Catat. Yang pertama jangkrik itu dikasih pakan pertama wortel biasa lah. Ya, Wortel. itu dikupas dulu atau Mau Bebas. mau disorot boleh, ya alangkah baiknya saya menyarankan yang diserut. Oh, Biar lebih lebih lembut cepat, ya? lebih cepat dimakannya dibanding dengan Turun satu, hubungannya. dengan satu gitu. Yang keduanya itu saya pakai cabai merah. cabai merah buat masak? Bukan cengkeh, cabai merah. Cabai merah yang gede kan? Yang gede yang buat tumbuh. Catat. Catat, Semua catat, kembali catat. ke dapur. Nah, lanjut. Yang ketiga itu pakai saya buah naga. Nah, ini yang agak berat ya. Jadi untuk porsi buah naganya, dalamnya dagingnya
Semuanya, Atau- semuanya. Oh, full. Semuanya kasih. Kan kalau misalkan dari kamar satu ya mau ngasih makan buah naga tuh isinya kita makan, cangkangnya kita kasih biasanya. Yang terbalik Kak. Itu. Tapi alangkah baiknya ya buahnya aja gitu, dalamnya gitu. Gitu. Yang pokoknya yang mengandung pigmen-pigmen warna merah. Nah, Gitu. itu emang sangat memicu mutasi warna. Mutasi warna ke ikan lah gitu. Ya, kan. benar. Selain penggunaan pakai pelet lah mungkinnya sekarang mah. Tapi saya mengedepankan penggunaan Alami. pakan-pakan alami gitu. Nah, ini nih satu lagi saya lupa. Tadi untuk udangnya sendiri kan Reka pakai udang pasar. Nah, biasanya kan ada yang udang pasarnya tuh diolah dulu. Ini diolah dulu atau enggak? Langsung. Ini langsung datang Beli nih. plastik. Potong bagi 4, bagi 3 lah pokoknya. Sama kulit dan lain-lainnya. Wajib pakai kulit. Itu. Kebanyakan nih. Nah, Orang-orang tuh kulitnya yang dibuang, isinya yang dikasih. Iya. Nah, ini salah satu salah. tips ya. Itu waduh. Harusnya. Datang langsung potong-potong udah kasih sama kulitnya. Nah, pengaruh kulit sendiri itu apa? Tahu saya yang nggak tahu deh kan ya Pak. Iya. Ya justru kulitnya itu ingin bikin merah justru. Kalau kita ibaratkan kalau kita masak udang, masak lobster, masak kepiting, kalau kita goreng atau kita rebus yang merahnya warna apa? Kulit dong. Kulit dong. Iyalah jelas. Berarti itu mungkin ya. Ini mungkin nih saya berhalusinasi berniaya apalah berasumsi. Mungkin selain udang ya, kalau misalkan emang ada, kayaknya kepiting juga bagus. Kayaknya. Tapi belum dicoba juga ya. Nanti saya mau nyoba eksperimen menggunakan treatment Cana Maru full. Apa tadi tuh? Full kepiting Full susah. kepiting kalau ada. Buka yuk. Kalau ada, ya, kalau ada. Nah itu emang sempat saya juga terpikir emang kan pigmen merah itu ya selain kita dari genetik ikan kan emang harus ada dorongan dari kitanya juga ya. Dan kita harus menggunakan pakan-pakan yang emang Menunjang. untuk gitu kan. mengeluarkan merah itu. Nah pakannya tadi kan dari Areka itu yang udah dibahas 1 udang plus kulit. Kulit wajib tuh. Kalau yang cucuk di sininya Cabut itu mah bahaya. wajib kan wajib cabut. Wajib. Kepala Kalau kepala enggak. berarti Kepala enggak. cukup Kepalanya aja yang apa? yang tusukan itu tuh Jarum itu sama buntut tak? cabut, ciksik, kasih. Lahir. Sik. Ciksi. Naon tuh bahasa Indonesia? Cincang. Potong. Udang. Yang kedua jangkrik yang udah diberi pakan wortel atau cabai merah sebuah naga. sama Atau buah buah naga. naga. Selanjutnya apa lagi? Untuk pakan. Kalau untuk pakan udah cukup segitu. Untuk pemberian pakannya sendiri. Untuk apa? Pemberian pakan. Untuk pakan progres itu kita push setiap hari. Cuman porsi dikit. Porsi Jadi cuma 1 kali. Porsi dikit. Kalau sekarang nih udang boleh lah sehari. Tapi dibarengin dengan yang tadi kejang gitu. oh berarti 1 hari itu masuk makan udang sama jangkrik. Cuman porsinya itu jangan berlebihan. Cuman cukup segitu aja. Satu Jadi, kali cukup. Satu kali kasih makan udah Cukup. Jangan terlalu banyak. untuk progres. Soalnya udah cukup lumayan besar sih untuk porsi segitu mah gitu. Ya kan udang udah segede gini nih. Nah, Terus jangkrik juga kan lumayan kan gitu. ya segede ginian di perut ikan 12 sentian ya istilahnya. Itu udah lumayan udah kelihatan. lumayan kenyang gitu. Nah itu untuk pemberian pakan. Apalagi nih kan itu 1 bulan ya, selama 1 bulan kita treatment seperti itu. Selanjutnya untuk pakan selain itu ada juga beberapa pelet juga masuk pelet. oh berarti mereka juga masih Ada pelet juga untuk sekarang nih. Sekarang ada pelet sekarang. peletnya apa ya, kalau boleh tahu? Peletnya ada sih, tapi itu mah Rahasia. Iya sih, itu mah. Buatan sendiri atau gimana? Enggak sih, dapat dari teman juga itu. Tapi ini mah nantilah. Nanti suatu saat Mm-mm. akan dikasih tahu. Tapi sekarang kalian pilih pelet yang Mengandung warna merah. warna merah itulah namanya, itu Gitu namanya. aja, yang pokoknya Simpelnya itu. bikin warna merah, tapi bagi saya pelet cuma 5%. Tah, Cuma 5% itu buat penunjang aja. Tapi yang jelas kalau pakan mah udah kan alamnya udah paling Gila. udah paling juara lah gitu. TOP BGT kembali lagi ke alam karena ikan itu dimakan di alamnya menggunakan pakan Pakan alam Pakan hidup. Pakan hidup. itu untuk Gitu sih.
makan ya dari Om Reka sendiri tadi pelet juga masuk. Nah untuk pemberian pelet, kalau misalkan emang mau pakai pelet, gimana nih ya? Untuk cemilan atau makan emang fokus tiap hari? Udah, itu mah cemilan kalau misalkan kita nggak punya pakan nih, pakan yang utama tadi, ya harus disuplai dengan pakan pelet itu. Kalau misalkan kita pasar tutup nih, orang belum beli, ya paling kita untuk apa? Antisipasi takutnya kelaparan dan pakai pelet itu gitu. Nah itu tuh itu tips untuk makan. Baru makan ya. Makan. Ya, itu selama 1 bulan. Satu lagi kan suka banyak juga ya, mungkin saya pribadi juga kan belum tahu apakah selama treatment menggunakan lampu atau tidak. Treatment enggak. Treatment di sebelum masuk tank. Belum masuk tank, soalnya kan semi outdoor. Oh simpen, nah kan saya lupa, saya nggak tanya untuk nyimpennya sendiri semi outdoor ya. Simpennya semi outdoor tanpa lampu, jadi itu biarkan matahari yang benar-benar matahari yang masuk gitu. Jadi nggak menggunakan lampu. Kalau lampu udah masuk tank aja gitu. Bener jadi gini nih, ada kesimpulan dari saya pribadi, kenapa menggunakan kendi ya? Kendi merah. Karena kendi merah itu biasanya kan untuk air saja nih ya, pengalaman saya itu pasti dingin. Dingin ya. Berarti kan itu kalaupun dia terkena sinar matahari sekencang apapun walaupun si tempatnya itu tetap akan menyimpan air yang dingin. Nah, bener itu saya baru dari tadi itu mikir kenapa pakai kendi. Nah, yang pertama saya simpulkan tuh mungkin ngambil warna merahnya kan karena ya kita tahu lah untuk snakehead sendiri kan ikan yang berkamuflase ya. Saya pertamanya mikir ke sana sebelum tahu itu disimpannya semi outdoor. Tapi benar-benar itu sangat masuk akal dan sangat masuk akal. Lanjut ya, sangat masuk akal benar. Pisan, soalnya kan kalau kita menggunakan bukan menjelek-jelekan sebuah treatment atau apa. Nah, saya juga kan menggunakan treatment tank atau galonnya ya. Kan kalau untuk galon sendiri itu kalau terkena sinar matahari panas gitu, ikannya juga bisa mati. Tapi itu tergantung kalian juga, saya nggak menyalahkan, nggak sedikit pun menyalahkan, mohon maaf. Cuman ini kalau saya bilang tempat yang lebih enak antara tank dengan tadi benar kendi. Yang top itu kendi menurut saya. Nah selanjutnya ya, kita udah bahas sampai simpan semi outdoor dan tidak menggunakan lampu. Nah berarti itu sebulan sudah terlewati nih ceritanya. Setelah berulang pakan gitu, hari-hari gitu, lagi pakai RT, ya udah. Sebelumnya lupa nih. Kan kebanyakan ikan cana maru sebelum di treatment itu Areka sendiri latih mental dulu atau biar alami aja? Untuk pertama datang misalkan kan kita ambil dari bahan nih, otomatis kalau kita dapatnya ikan omyokan, mental pasti nggak ada. Pasti ya itu kan, pasti nggak ada. Nah itu kan kalau saya pribadi sebelum saya treatment pasti saya naikin dulu nih mentalnya, baru saya lempar keluar misalkan di semi outdoor. Nah untuk mereka sendiri apakah langsung dapat omyokan treatment atau disesuaikan dulu? Kalau saya itu kebetulan pas datang di omyokan langsung masuk kendi, masing-masing kendi. Mewah bener, berarti kendi udah dicoba ya. Bener. Kalau masalah mental nanti di tank. Oh itu udah 1 bulan di mana di kendi, udah di tank baru kita latih mental kaca gitu. Berarti pas di kendi mah mau ikan nggak ada mental, mau ikan mojok, mau gimana, yang penting dia makan. Iya, fokus di treatment pertama itu aja. Yang penting dia mengeluarkan pigmen warnanya dia dulu gitu. Nah, gitu sih. Kalau masalah mental mah nantilah bisa dilatih di tank gitu. Kalau di kendi kan susah. Bener susah. Gimana? Apalagi ikannya masih garabal. Dikobok-kobok loncat. Ikannya hibar kan, sayang. Nah udah sebulan telah terlewati. Langkah selanjutnya gimana lagi ya? Kalau udah 1 bulan nanti saya pilih tuh dari contohnya 8 ekor. Kita cari dulu nih yang ikan berpotensi dari pigmen warna itu yang keluar mana nih? Ada 2 ekor, ada 1 ekor. Ya udahlah 1 ekor kita masuk tank gitu. Langsung masuk tank. Display di depan gitu kan. Nah, itu udah mulai digoda pakai kaca, udah naikin mental lah, udah progres mental gitu kan. Tapi untuk pakan lain masih sama? Oh, makan masih sama itu sampai sekarang tuh. Pakan masih sama terus. Nah, berarti kuncinya emang untuk merubah warna ikan itu emang bener dari pakan sih. Iya, itu udah pasti lah. Nah, tapi pakannya udah dikasih tahu juga dan jadi apalagi sih yang kurang sebenarnya? Tinggal ikhtiar sama sabarnya. Nah, Itu yang paling utama.
YS artinya yang sabar. Nah, itu Yang sabar. ikhtiar sama yang Salam sabar. dari Binjoy. Nah, gitu ya. Setelah masuk tank, kita mungkin tadi Aneka bilang latih mentalnya. Terus ya kita juga kan, oh iya. Sebelum masuk tank, settingan tank yang baiknya gimana? Kalau buat setting progress, Heeh. itu saya polos saya kayak gini. Udah ya gini, kalau jangan pakai ornamen. Oh. Pakai apa sih? Pakai Akor-akor kayak gitu. Semua. Ya kalau pribadi nih ya, Ya, kan? nggak menyalahkan yang lain. Betul. Gitu. Itu mah menurut pengalaman saya sendiri. Iya. Ya udah mendingan settingan tank udah kayak polos gini aja gitu, tanpa perlu ada ornamen yang lain. Yang pertama kan dia tuh buat apa? Cenderung kalau dia polos lebih agresif gitu terhadap gerakan, terhadap ada makan apapun dia lebih responsif gitu. Kayak motor gitu. Responsif. Gas spontan. Kalau pakai batu gitu kan dia Kebanyakan otomatis pasti mager gitu, Oh, nggak ada interaksi apapun gitu. Berarti settingan polos dengan substrat Merah, background putih. putih, udah sangat pas. Udah itulah, udah insya Allah itu mah. Iya. Nah itu untuk bunganya sendiri nih, itu ngikutin atau ada treatment lagi kalau dari Kalau Aneka? saya masih, kalau jujur kalau untuk saya bunga itu nomor 2 bagi saya. Heeh. Jadi kalau bunga mah ya gimana mood ya aja sih. Oh jadi bunga mah terserah ikan, Terserah mau ikan. naik, Mau mau nggak gitu. Kalau enggak apa-apa. Yang penting Sama. kamu keren gitu. Yang penting mah saya ngejar warna dulu lah. Nah. Warna udah up, nanti juga lah mengikuti gitu kan. Cuman kan kalau pengen ya berapa sumber yang lain mengatakan bahwa kalau ini bisa dipakai dengan lampu 24 jam gitu kan, bisa mempercepat lah gitu. Apalagi sekarang banyak inilah, banyak treatment pakai pelet, pakai apapun lah, banyak lah gitu Banyak kan. banget Banyak sekarang. Jadi benar, setiap keeper pasti punya caranya masing-masing. Nah, jika kalian ingin ikan kalian merah merona, menurut saya pribadi, inilah tips yang paling tepat. Apalagi matanya merah-merah ya. Nah, coba kesini dulu sebentar. Nih. Kita perdekat ya. Ini salah satu ikan yang menurut saya di sini paling sadis, paling sadis ya. Menurut saya pribadi dari beberapa maru yang ada, bukan yang lainnya nggak bagus, justru yang terbagus dari yang bagus ini kalau menurut saya pribadi. Karena apa? The best lah. Karena apa? Dari warna sendiri ya, bisa kalian nilai sendiri. Untuk warnanya ini udah bukan kuning, warna sangat strong. Ini kalau dilihat asli lebih oranye lagi ini mah. Kalau atasnya tuh udah kayak pasir bawah. Sok, coba lihat. Solid gitu kan. Punduknya tuh udah kayak pasir ya warnanya. Matanya lihat. Matanya Burahai. Sasuke. Dan anatominya Aduh, hai. ini menjaga anatomi ini mungkin dari tadi yang kata Areka bilang, makannya itu jangan makanya over jangan ya. over size lah, jangan over terlalu tinggi ya kalau ini. Nah, selain warnanya yang indah, coba lihat bunganya kawan-kawan. Nah. Bunganya ini masih cabung sih ya, cuma. Tapi kalau untuk ikan yang keluar warna ya, ini saya pribadi setiap saya melihat ikan progres terutamanya tuh biasanya warnanya yang up itu bahkan bunganya nggak ada biasanya. Tapi untuk ikan ini warna up, bunga pun muncul. ada gitu. Kebetulan dia ikannya tua. Oh ini aki-aki. Aki-aki ya. Tapi serem Tapi kalau dari segi umur dia size kan dia umur udah mau 2 tahun nih. Kalau udah ngejar size dia udah ukuran 45 cm. Kalau bener-bener di sesuai size takaran ya, takaran pakan normal gitu kan. Udah 45 cm dia. Tapi sekarang masih 20-an, 20 cm ini semua ini. Aduh, ini tuh yang sering absen pokoknya buat kalian yang sering di Cana Squad Bandung, ini pasti ada nih setiap minggunya absen. Soalnya saya sering lihat banget, wah ini ada mereka lagi nih lagi absen semua nih. Keren ya, sangat keren lah. Masih banyak sudah. Nah ini mereka kira-kira ada treatment tambahan lain nggak? Selain yang tadi kan 1 bulan pertama, terus kita masuk tank, kira-kira ada tambahan treatment lain nggak dari mereka? Segitu sih ya, kalau saya udah nggak ada lagi. Serius. Udah nggak ada lagi. Udah segitu adanya.
yang benar-benar ya itu gitu Pure udah yang segitu dilakuin cukup. sama mereka ya. Nah, jadi itu sangat jelas dan Masuk sangat logika. masuk logika. Betul. Nah, karena kan kalau untuk kiper seperti kiper pemula ya, terutama kita nyari referensi, kita nyari treatmentan, itu kan ada orang yang semua treatment dilakuin ada, nggak dipikir dulu ini tuh buat kemana, buat kemana. Ada juga beberapa orang yang ya banyak juga lah, banyak orang yang berpikir wah ini treatmentnya enak, emang bener ini buat ini buat ini. Nah, contohnya seperti saya tadi saya bilang ya ini masuk akal, emang bener kalau mereka ngejarnya warna, pakan yang dipakai itu fungsinya itu jelas real 1000% emang ke situ, nggak ada yang aneh, emang bener kan om mereka nggak ngejar bunga, Ngejar bunga. Makanya ikan-ikan saya nggak ada yang bunganya. tapi warnanya Harilang. Ini nggak ada bunganya tuh, ini nggak ada bunganya. ada. Dikit Ada, ya tapi ada kan. Kalau yang nggak ada, saya punya ISG yang nggak ada bunganya ada. Cuman nggak Mengedepankan. bunga gitu. Yang penting warna dulu lah, warna anak udah. Udah. Saya mah. Nah itu tuh terserah kalian. Kalau misalkan kalian mau ikut treatment bunga, banyak di konten kita juga boleh kalian lihat. Treatment warna ada ini yang paling komplit. Kalau misalkan itu di martabak itu ini spesial. Spesial pakai keju, pakai telur, pakai segala rupa itu. Banyak keju di endogan, martabak endog mah endog bebek, Martabak India. endognya 2. Nah, paling segitu ya Reka ya. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Dan semoga ilmunya bermanfaat juga untuk Amin. kita semua. Satu kali lagi di sini kita tidak bermaksud menggurui, tapi di sini kita bermaksud sharing pengalamannya ya, yang telah kita lakukan, yang telah kita alami dan sudah ada hasilnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus kalian. Jangan lupa tersenyum tetap di channel Kamar Sato bukan Kamar Soto.